Hai, selamat datang di channel saya G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di trading ini selama 7 tahun terakhir. Kali ini kita akan membahas strategi trading dengan probabilitas tinggi menggunakan strategi support and resistance atau SNR. Saya juga akan membagikan pola-pola harga yang sering muncul di market seperti contohnya double bottom, double top, head and shoulder, serta konfirmasi untuk kalian entry agar probabilitas profitnya itu lebih tinggi. So, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, jangan di-skip-skip. Oke, sebelum masuk ke strategi, seperti biasa saya ingin bercerita sedikit tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuna Market. Kenapa saya memilih Fortuna Market? Di Fortuna Market, ada beberapa hal yang saya suka. Yang pertama, di Fortuna Market itu memiliki spread yang murah. Dengan spread yang murah, itu akan menghemat biaya saya ketika saya melakukan trading. Baik itu saat saya melakukan scalping atau day trading. Yang kedua, yaitu free swap. Free swap yang ada di Fortuna itu sangat membantu saya, terutama untuk major pair atau crypto. Jadi, saya tidak bingung lagi berapa biaya yang akan dibebankan ketika saya ada trading dengan posisi swing. Yang ketiga, yaitu user interface yang luar biasa menurut saya. Di mana user interface Fortuna Market ini sudah terhubung dengan TradingView. Jadi, saya bisa menganalisa market sekaligus melakukan open posisi dalam satu platform. Dan yang terakhir, dan ini menurut saya paling penting, yaitu proses deposit dan withdrawnya yang lancar. Jadi kamu sebagai trader yang nggak seneng ribet akan sangat terbantu dengan ini. So, buat kalian yang lagi cari-cari broker, coba deh Fortuna Market. So, kita akan mulai untuk materi hari ini. Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu support dan resisten. Support dan resisten itu seperti kalian melihat batas atas dan batas bawah, di mana batas atas adalah resisten dan batas bawahnya adalah support. Jadi, ketika harga menyentuh area support, dia akan tertahan, lalu berpotensi untuk memantul lagi ke atas. Sedangkan untuk resisten itu batas atas kalian, di mana harga akan cenderung berhenti untuk naik, lalu terpantul ke bawah. SNR ini, atau support dan resisten, adalah fondasi buat kalian yang lagi belajar technical analisa, di mana dengan SNR, atau support dan resisten, ini akan sangat efektif jika digabungkan dengan kalian memahami pola-pola harga yang sering ada di market, di mana pola-pola tersebut bisa menunjukkan adanya penerusan tren atau kelanjutan tren, bahkan pembalikan arah atau perubahan tren. So, saya akan contohkan langsung di chart. Nah, support resisten yang valid itu harus memiliki beberapa kriteria. Kita ketik dulu kriteria. Nah, yang pertama yaitu frekuensi sentuhan. Jadi yang dimaksud frekuensi sentuhan yaitu di mana ada level harga yang sering terjadi sentuhan di sana. Jadi ketika kalian memiliki sebuah level harga atau key level kalian, setiap harga menyentuh daerah itu ada penolakan yang besar dan itu berulang kali terjadi di level tersebut. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa level harga tersebut atau key level kalian itu merupakan area support resisten yang kuat. Yang kedua yaitu reaksi harga. Nah, ini kelanjutan daripada frekuensi sentuhan tadi. Jadi ketika harga masuk ke area key level kalian, yang tadi sempat saya bahas, lalu di sana kalian lihat rejection-nya atau reaksi harganya. Adakah penolakan dari level kalian, dari key level kalian? Seumpama nih, candle bullish, masuk ke area resisten kalian. Terus tiba-tiba menjadi candle dengan ekor yang panjang di atas. Nah, berarti kan buyer sempat masuk ke level tersebut, lalu dia ada penolakan dari seller. Sehingga ketika candle itu meninggalkan shadow yang panjang, itu merupakan reaksi daripada harga yang memasuki area support resisten kalian. Lalu yang ketiga, yaitu masalah time frame. Untuk time frame, kalian bisa pergunakan H4 atau 4 jam untuk mencari key level utama kalian. Lalu kalian turun ke M15 untuk mencari konfirmasi entry. Setelah kita memahami ketiga kriteria ini, maka kita akan langsung praktekkan di real chart-nya. Nah, yang pertama kita harus mencari key level di time frame H4, di mana area yang sering terjadi sentuhan. Seperti ini contohnya. Nah, di sini kan harga menyentuh, lalu dia ada pergerakan besar. Yang kedua, di mana? Di area sini. Nah, yang ketiga, di area sini. Lalu yang keempat di area sini.
Dan kita ambil yang kelima atau yang terakhir di area sini. Nah, setelah kita membuat area support resistennya, kita bisa melihat apa aja dari konfirmasi yang kita sudah tentukan tadi kriterianya. Nah, kita lihat nih di atas catatannya. Nah, kriterianya yang pertama adalah frekuensi sentuhan. Nah, frekuensi sentuhan. Harga banyak melakukan sentuhan. Nah, di sini juga begitu. Oke, berarti kriteria 1 sudah. Lalu kita lihat reaksi harganya. Nah, reaksi harga itu yang dimaksud seperti ini tadi, teman-teman. Ada candle buyer yang masuk ke level kalian, lalu muncul penolakan dari seller, sehingga meninggalkan shadow yang panjang ke atas. Nah, shadow itu ini, orang biasa sebut juga wick atau ekor, boleh juga ninggalin ekor yang panjang ke atas. Ini salah satu konfirmasi bahwa area ini melakukan penolakan daripada buyer, sehingga harga melakukan penurunan. Lalu yang ketiga adalah setelah kita memahami key level atau setelah kita memiliki area support resisten kita, maka saya akan berbagi ada beberapa pola yang sering muncul di market dan itu akan meningkatkan konfirmasi entry kalian. Yang pertama yaitu double top. Nah, double top itu adalah level harga di mana area resisten telah teruji 2 kali secara sejajar. Kita ambil contohnya. Nah, seperti ini. Double top. Area level ini diuji 2 kali secara berjajar. Contoh yang kedua yaitu double bottom. Nah, double bottom itu yaitu pola yang terjadi 2 kali di area bawah. Ini kebalikan daripada double top. Sehingga kalau kalian melihat pola-pola ini, maka besar kemungkinannya harga akan melakukan pembalikan arah. Biasanya double bottom ini terjadi setelah market itu bearish. Nah, seperti ini contohnya. Setelah harga ini membuat double bottom di area level kalian, baru kalian bisa mencari konfirmasi untuk entry-nya. Lalu pola yang ketiga yaitu head and shoulder. Ingat, head and shoulder. Jadi kepala dan pundak, bukan sampo ya. Jadi kepala dan pundak. Bentuknya harus seperti kepala dan pundak. Kalian bisa cari toolsnya di sini. Nah, kalian bisa lihat juga dengan ini, head and shoulder. Maksudnya seperti apa? Jadi kita melihat ada left shoulder atau bahu kiri, kemudian membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu dia membuat bahu kanan. Inilah yang disebut dengan head and shoulder. Jadi setelah ada seperti ini di level harga kalian, maka market akan membuat penurunan. Sejauh apa? Tergantung trennya. Kalau kita lihat trennya di sini kan bullish. Ketika terjadi ini di market yang sedang bullish, ada possible dia pembalikan arah yang jauh. Ada juga possible dia cuman melakukan koreksi. Contoh seperti ini. Harga menyentuh area resisten, kemudian muncul konfirmasi head and shoulder. Kalian open posisi sell ketika harga kembali ke level left shoulder-nya. Seperti ini. Nah, jadi ketika kalian confirm, oh ini mau membuat pattern head and shoulder, kalian bisa melakukan open posisi sell di level left shoulder-nya, atau kalian menunggu adanya break daripada left shoulder-nya. Tapi harus kalian ingat, ketika trennya bullish, jangan dilawan. Follow the trend. Nggak usah kalian, ini saya counter aja, siapa tahu pucuk, ya kan? Banyak trader yang berasumsi, saya harus trading dapat pucuk. Sekarang kita harus ingat, trading ini di market tujuannya apa? Kita make money, kita cari profit, bukan cari siapa yang lebih pucuk, ya. Itu poin yang harus kalian ingat. Ketika kalian trading, bukan siapa pinter-pinteran, bukan siapa yang dapat pucuk, tapi siapa yang bisa menghasilkan uang di market. Nah, setelah kalian memahami beberapa pola harga yang sering muncul di market, kalian juga perlu memahami konfirmasi yang harus kalian lakukan ketika kalian mau melakukan open posisi. Contoh, ini masuk ke area resisten kalian. Ya, kita ada 3 model konfirmasi. Yang pertama yaitu berbentuk rejection. Seperti yang tadi saya jelasin, rejection itu seperti ini teman-teman. Ketika ada buyer, ini kebetulan ke area resisten ya. Jadi ketika harga ini naik, turun, dan masuk ke area resisten kalian,
Kemudian ada candle buyer. Nah, ini kan ceritanya buyer masuk, lalu ada penolakan dari seller, sehingga menyisakan shadow di atasnya. Ya kan? Nah, lalu dikonfirmasi dengan adanya candle rejection selanjutnya. Nah, setelah kalian memahami ini, kalian bisa melakukan konfirmasi yang kedua, yaitu area break dan retest. Nih, harga dari sini, level ini, minornya, lalu ada rejection di sini. Nah, ketika harga ini sudah melakukan break kembali di area ini, maka ini menjadi area resisten minor yang bisa diuji lagi. So, tunggu apa? Tunggu harga itu melakukan retest. Nah, ini retest. Nah, setelah kita memiliki dua konfirmasi, yaitu pertama, area penolakan atau rejection. Kedua, area retest yang teruji menahan harga. Area retest yaitu area yang akan diuji lagi, tapi harga harus tertahan di sana. Lalu yang ketiga, kita melihat konfirmasi dari candlestick-nya. Bisa itu berupa pin bar, nah seperti ini, atau berupa bearish engulfing. Kebetulan yang di sini adalah pin bar, yaitu candle dengan rejection yang panjang. So, kita udah dapat 3 konfirmasi. Yang pertama, rejection sudah ada, area retest sudah benar, dan muncul konfirmasi dari candle pin bar. Nah, disinilah kalian bisa melakukan open posisi setelah semua konfirmasinya itu ada. Dengan stop loss di atas head-nya, lalu take profit-nya di area support minor yang terdekat. Nah, kenapa kok ini pendek risk ratio-nya nggak sampai 2? Karena trennya sedang bullish, ya. Nah, setelah kalian tadi memahami tentang apa itu support resisten, terus pola-pola harga yang sering muncul di market, dan juga konfirmasi yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian melakukan entry posisi, sekarang saya akan membahas hal-hal yang harus kalian ingat untuk mendapatkan profit yang konsisten. Yang pertama, gunakan stop loss dengan tepat. Jadi, stop loss kalian bisa letakkan di atas area resisten kalian atau di bawah area level support kalian. Atau ketika kalian melihat pola-pola tadi, seumpama head and shoulder, berarti ya kalian meletakkan stop loss-nya harus di atas daripada head-nya atau daripada kepalanya tadi yang kita bahas itu. Lalu yang kedua yaitu kalian harus menjaga risk to reward ratio kalian. Nah, jadi saya menyarankan kalian menggunakan setidaknya yaitu 1:2. Agar apa? Agar ketika kalian mengalami beberapa kali SL atau win rate kalian lagi turun, kalian tetap bisa profit di market ini. Dan yang paling penting yang ketiga yaitu sabar menunggu konfirmasi. Sabar menunggu konfirmasi ini yang seperti apa? Jadi tunggu dulu. Sumpama nih, harga baru masuk ke area resisten kalian atau area support kalian, ini jangan buru-buru entry. Ya, kalian harus punya konfirmasi yang tadi. Atau, ini kayaknya bikin double top nih, baru kayaknya. Jangan pakai sistem perkiraan. Jangan pakai sistem kayaknya. Ini kayaknya gini, kayaknya. Kalian harus percaya dengan apa yang kalian lihat. Dan kalian juga harus sabar menunggu konfirmasi yang benar-benar clear dari apa yang kalian lihat itu di market. Jangan sistemnya tebak-tebakan lah pokoknya dalam trading nih. Jadi, kunci dari pada pembahasan yang kita bahas tadi yaitu disiplin, sabar, dan selalu mengutamakan manajemen risiko yang benar. Tapi buat kalian yang nggak mau trading sendirian, nah kalian trading itu juga nggak harus sendirian gitu loh. Saya mengundang kalian untuk bergabung dengan komunitas saya di G-Trade Academy. Di G-Trade Academy kalian akan mendapatkan yang pertama analisa dengan akurasi tinggi. Itu akan membantu kalian untuk mengambil keputusan saat melakukan trading. Yang kedua, kalian akan mendapatkan grup trading dan komunitas yang solid, di mana di sana kalian bisa berbagi pengalaman dan bisa saling support gitu. Dan yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap. Itu cocok untuk yang baru mau belajar trading atau yang masih pemula atau bahkan yang sudah memiliki pengalaman di trading. Kalian juga akan mendapatkan materinya gitu. Jadi tunggu apa lagi? Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini untuk bergabung dengan G-Trade Academy. Dan itu gratis ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni dan salam Fortuno.